Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Radina billahi rabba bislami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kaum muslimin sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, utama sekali dengan tidak bosan-bosannya kita mengungkapkan dan mengucapkan puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat rahmatnya kita bersama, nikmat hidup, nikmat kesehatan, kesempatan rahmat iman Islam, sehingga dengan nikmat itu kita dapat beribadah takwa Allah. Kita bisa hadir di rumah Allah ini beribadah. Bersyukur berarti meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertambah banyak nikmat diberikan Allah, bertambah meningkat amal ibadahnya. Itulah bukti syukur kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu ditanya oleh istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah selesai salat tahajud, Aisyah memperhatikan selalu kaki Rasulullah itu membengkak, disebabkan lamanya berdiri beliau dalam menegakkan qiyamul lail atau salat tahajud itu. Ini mengundang pertanyaan daripada istri tercinta, tanda cinta kasih yang kepada beliau. Wahai junjungan, sampai seberat ini engkau melakukan ibadah, padahal dosa-dosamu yang terdahulu dan terakhir sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan engkau sudah dijamin masuk surga. Di pendapat Aisyah, kalau sudah ada jaminan masuk surga, sudah dapat ampunan, ibadah itu santai-santai aja. Tidak perlu seberat ini engkau melakukan ibadah. Apa jawab Rasulullah? Wahai istriku, afala an aku namin ibadah syakur. Wahai istriku, apakah hendak sudi aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Artinya apa? Aku lakukan ibadah dalam rangka mensyukur nikmat yang diberikan Allah begitu besar kepada jaminan masuk surga, ampunan dosa, suatu nikmat yang luar biasa. Jadi apa artinya? Dengan banyaknya nikmat diberikan Allah, bersyukurnya kita, buktikan kesyukuran itu dengan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Namun harus diperhatikan, banyak ibadah tapi ibadah kita berkualitas atau tidak? Apakah ibadah kita di atas Allah Subhanahu wa taala? Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan 4 prinsip ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ibadah itu adalah ditujukan hanya kepada Allah semata-mata. Ibadah kepada Allah konsekuensi daripada kalimah la ilaha illallah. Syahadah yang kita ungkapkan itu tidak ada Tuhan yang apa? La ilaha haqqum ma'bud illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang diibadati, hanya Allah.
Jadi kalimah la ilaha illallah itu mentauhidkan Allah, itulah bukti ibadah itu tidak boleh kepada selain Allah. Ibadah itu langsung kepada Allah, dan bahkan kita ungkapkan setiap kita salat. Ke waktu kita membaca Al-Fatihah di ayat keempat kita ungkapkan, bahkan ulama mengatakan itu janji kira kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja kami dan aku beribadah, dan hanya kepada Kau semata, hanya kepada Kau. Jadi maf'ulun bih, biasanya maf'ulun itu berada sesudah fi'il dan fa'il. Tetapi dalam kalimat ini didahulukan maf'ulun bihnya. Kalau betul bahasa Arab na'budu iyyaka nasta'in iyyaka, itu beda pengertiannya. Iyyaka na'budu, kalau na'budu iyyaka, hanya kepada Engkau kami menyembah, boleh saja menyembah orang lain. Tapi kalau didahulukan iyyaka na'budu, hanya, tidak ada yang lain, hanya kepada Engkau saja kami beribadah, tidak yang lain. Itu kita ungkapkan selalu. Dan itulah ibadah itu Allah. Memang ibadah langsung kepada beribadah hanya kepada Allah. Prinsip yang pertama. Yang kedua, ibadah tanpa perantara. Ibadah itu langsung. Kita berdoa kepada Allah, tidak ada perantara. Seperti datang ke kuburan, datang tempat keramat. Bakal kalau di Minang biasanya orang berdoa pakai kemayan. Ada perantara. Ini ditolak dalam Islam. Ibadah pakai perantara itu adalah ibadah yang tidak Allah dari tim Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita langsung kepada Allah? Karena Allah itu qarib. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-Ku bertanya kepada Muhammad, sesungguhnya Aku amat dekat. Bahkan dia katakan nahnu aqrabu min hablil warid, kami itu lebih dekat kepada dia hamba itu daripada urat lehernya. Tapi jangan dimaksud Allah itu bersatu dengan dirinya. Memang Allah itu mukhalafatis, dekat tidak bersatu, jauh tidak berantara. Allah itu dekat. Karena Allah itu dekat, untuk apa kita perantara? Tidak ada perantara langsung. Dan Allah itu samia. Allah itu mendengar, dekat jauh bagi Allah sama saja. Ini prinsip yang kedua dalam Islam, itu harus langsung tanpa perantara dengan siapapun dan apapun. Dan Allah akan mampu menerima doa yang disebutkan dalam surat tadi itu. Ujibu da'wat idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi, itu syarat untuk dapat dikabulkan oleh Allah itu kamu langsung, tapi kamu wajib fastajib, perkenankan perintahku, laksanakan taat kamu kepada perintah Allah, beribadah langsung pada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kamu. Prinsip yang ketiga dalam Islam beribadah ialah ikhlas. Dalam beribadah kepada Allah hanya semata mengharap keridhaan Allah. Hal ini ditegaskan Allah dalam surah Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah, hanya ini ada nafi. Kalimat nafi kalau di surah Ilah itu memperkenalkan hanya untuk mengikhlaskan, mensucikan niat itu hanya kepada mereka ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh karena lain. Lawannya ria. Ria itu memang sangat halus. Diibaratkan Nabi seperti hewan halus yang apa istilahnya, hama yang berada di tempat yang gelap, menyelinap akan melubuk hati kita, tidak kita sadari kita sudah terbawa. Inilah bisikan setan yang selalu menghalang kita dan beribadah. Setan pertama dia menghalang kita beribadah. Misalnya kita ke masjid, ini sudah ada keinginan, tapi setan tidak usah ke masjid.
Tapi datang aja, silakan datang, tapi apa ditanamkannya ria. Malulah kita, enggaklah kita, dan macam-macam alasan yang selain Allah yang menyebabkan kita sama saja beribadah, kita tidak beribadah, tapi kalau ria tidak ada artinya ibadah kita. Jadi ikhlas sangat penting sekali dijaga dalam hati kita. Tidak ada yang mendorong kita itu hanya kan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas. Ibadah sebesar apapun kalau tidak ikhlas, bahkan salat bisa membawa orang kepada masuk neraka. Fawail musallin alladzina man salatihim sahum alladzina yura'una wa yamna'una al-ma'un. Celakalah neraka wel bagi orang salat, bahkan disediakan neraka wel untuk orang salat. Siapa yang lalai? Di antara lalai itu apa? Yura'un. Orang yang dalam beribadah dia termasuk dia dalam ibadah lalai, yang menjadikan ibadah ini ditolak, dan ibadah itu adalah yang tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, ibadah, prinsip ibadah Islam itu ittiba' Rasul. Dan utama sekali ibadah mahdoh. Para ulama membagi ibadah yang sebanyak ini ibadah kita lakukan dibagi dua saja. Pertama ibadah khassah, yang kedua ibadah ammah. Ibadah khassah juga disebut dengan ibadah mahdoh, ibadah khusus. Apa itu ibadah khassah? Ibadah itu adalah salat, puasa, zakat, haji. Apa itu ibadah? Ibadah yang tata cara pelaksanaannya itu diatur, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam beribadah madani tidak boleh menyimpang daripada apa yang tergariskan oleh Rasulullah SAW. Ittiba' Rasul. Ini penting dijaga. Itulah ayat yang kita bacakan di awal tadi dalam surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Rasul, wahai orang mukmin, kalau kamu mencintai Allah, sebab yang mencintai Allah hanya orang mukmin. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi ayat kepada orang mukmin. Hai orang mukmin, kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, buktikan cinta kamu itu dengan ittiba' Rasul. Mengikut aku itu adalah Rasulullah. Mengikut apa yang telah digariskan Rasulullah. Dan Rasul mengaku umat Rasul apabila dia ada ittiba' Rasul. Dan Rasulullah menjamin umatnya akan masuk surga. Yang mengaku umatnya dijamin Rasulullah masuk surga. Siapa? Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga, kecuali yang tidak masuk surga orang yang aba, orang yang enggan, yang tidak, dia umat Nabi tidak masuk. Apa itu? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Yang umatku yang aku jamin surga itu orang yang mentaati aku, yang mengikuti sunnahku. Tetapi orang yang aba, orang Minang mengatakan orang diantara aba itu, yang ingkar itu orang yang tidak mengikut sunnahku. Asani, orang yang durhaka, yang menentang sunnahku. Dia beribadah tetapi tidak mengikut sunnah Rasulullah. Itu umat Nabi tapi tidak diakui oleh Nabi dan tidak dijamin masuk surga. Ini prinsip yang kembali ada fattabi'uni, mengikut sunnah Rasulullah. Termasuk ibadah yang katakan tadi, tata cara pelaksanaannya yang mempunyai rukun dan syarat. Disinilah masuk kata bid'ah tadi. Adapun ibadah ammah, ibadah umum, ini bebas melakukannya selama ya apa cara umumnya sudah ada, tetapi tidak ada secara terperinci. Misalnya dakwah sekarang ini, ya ini Nabi tidak mengatakan. Apakah kita ikut dakwah seperti Rasulullah seperti ini berdakwah pakai mic menyampaikan? Tidak harus begini.
Ini orang mengatakan bid'ah ini tidak ada Rasulullah SAW. Nah, ini ya. Maka harus dikaji dulu ibadahnya ammah atau ibadah khassah atau mahdoh. Ini penting. Yang banyak terjadi beda itu kalau ibadahnya mahdoh, ibadah khassah. Karena cara pelaksanaannya diatur itu tidak boleh menyimpang daripada sunnah salam. Inilah 4 prinsip yang harus dijaga dalam kita beribadah. Ibadah yang diridai Allah, yang dapat pahala dari Allah, didapat ganjaran dari Allah. Ibadah yang selain itu adalah ibadah yang akan mencelakakan dirinya dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian sedikit yang sampaikan, mudah-mudahan adanya. Wabillahi taufiq hidayah, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La